Ratusan guru honorer di Jakarta diberhentikan menjelang tahun ajaran baru bergulir. Alasannya proses seleksi mereka tidak jelas tapi tetap digaji dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah. Nah, sebenarnya bagaimana sih aturannya? Inilah Kopi Pagi. Bersih-bersih guru honorer. Saudara, kebijakan penghapusan guru honor atau cleansing honorer mengakibatkan ratusan guru kehilangan pekerjaannya. Mereka dipecat secara sepihak di tengah krisis tenaga pendidikan di negeri ini. Sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana tanggapan masyarakat menghadapi kebijakan tersebut? Saudara, bersama saya Enggar Bagus dan juru kamera Gilang Robi, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Ada yang berbeda dalam keseharian Sunarso. Biasanya sebelum matahari muncul, pria yang berprofesi sebagai guru honorer di salah satu sekolah dasar negeri sudah bergegas menemui murid-muridnya. Namun sudah hampir sepekan, pria yang mengajar mata pelajaran agama masih terlihat di rumah kontrakannya di kawasan Jakarta Timur. Sunarso diberhentikan secara sepihak tanpa pemberitahuan apapun sebelumnya. Kalau memang istilahnya ada cleansing honorer, ya udah dikasih tahu, karena selama seminggu yang lalu ketika MPLS itu nggak ada omongan apa-apa. Bahkan saya menyampaikan sosialisasi tentang materi pembelajaran agama Islam di sekolah itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Tidak ada informasi apa-apa. Tiba-tiba pas hari Senin sudah waktunya pembelajaran, guru langsung cut gitu. Sunarso tidak sendiri. Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mencatat ada 107 guru honorer di Jakarta yang juga diberhentikan menjelang tahun ajaran baru bergulir. Selama ini, mereka mengajar di SD, SMP, dan SMA negeri dengan masa pengabdian bervariasi, mulai yang baru setahun mengajar hingga 6 tahun mengabdi. Dinas Pendidikan Jakarta berdalih, kebijakan cleansing atau pembersihan guru honorer dilakukan sebagai tindak lanjut hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Para guru honorer diangkat oleh kepala sekolah tanpa seleksi yang jelas. Meski begitu, mereka tetap dibayar dengan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, sehingga dianggap melanggar peraturan Mendikbudristek nomor 63 tahun 2022. Padahal untuk bisa dibayar dengan dana BOS, seorang guru honorer harus memenuhi sejumlah persyaratan. Antara lain, tidak berstatus ASN, tercatat di data pokok pendidikan atau Dapodik, dan memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Nah, masalahnya tidak semua guru honorer memenuhi persyaratan tersebut, namun mereka tetap mendapat honor dari dana BOS. Saat ini ada sekitar 4.000 guru honorer yang mengajar di Jakarta. Tidak sesuai dengan kebutuhan dari Dinas Pendidikan saat ini. Dan kepala sekolah tidak melaporkan ke Dinas Pendidikan terkait ini. Dan ini tidak sesuai dengan regulasi dari Permendikbud. Oleh karenanya, pada tahun 2023 terjadilah temuan BPK. Di mana dalam sampling BPK, ya ada 400 guru ya yang guru honorer yang tidak sesuai dengan ketentuan. Yang menjadi dilema, jumlah tenaga pengajar di Jakarta dan sejumlah daerah masih jauh dari kata cukup. Pihak sekolah terpaksa merekrut guru honorer karena guru yang ada tidak mencukupi. Sedangkan distribusi tenaga pengajar dari pemerintah tidak jelas waktunya dan seringkali tidak merata penempatannya. Itulah sebabnya banyak pihak mempertanyakan pemberhentian guru honorer seperti yang terjadi di Jakarta. Kita sudah mengumpulkan data 107 guru yang sudah kami data itu terkena cleansing. Data itu sangat valid dan kita punya datanya manual door to door. Dan kita juga banyak temuan dari beberapa kawan-kawan di Jakarta Utara, itu sudah ratusan datanya yang di cleansing. Lalu di Jakarta Selatan pun sama. Nah, konsep cleansing ini sangat mengkerdilkan, diksi itu sangat kejam bagi kami guru honorer yang mengajar di negeri. Karena kan siswa tambah banyak ya, sekelas 7 aja sampai 8. Kalau untuk kita mengandalkan guru PNS kan sedikit. Nanti malah kelas-kelas banyak yang jam kosong.
Kan kasihan kalau ke sekolah, sedangkan ke sekolah nggak ada guru gitu. Ya, kalau bisa honorer itu diadakan lagi. Jadi untuk penambahan murid-murid sekarang ini kan makin banyak, Pak. Gitu. Jadi kalau bisanya dilanjutkan lagi itu lebih bagus untuk membantu waktu kosong murid-murid sekalian yang di sekolah gitu. Kalau untuk guru honorer dipecat-pecatin, ini sama aja mematikan rezeki dan ladangnya dia. Karena guru itu memang pahlawan tanpa tanda jasa. Cuma kalau untuk dipecat-pecatin, dia mau ada income dari mana lagi? Sementara guru itu penghasilannya paling kecil loh, dibanding dengan profesi pekerjaan apapun. Tidak ada pekerja gitu ya, jenis pekerja yang dipecat dan diberitahukan di hari yang sama gitu. Pemecatan guru honorer ini sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi kalau memang ini menjadi temuan BPK, Dinas Pendidikan harus bisa menjelaskan gitu. Temuan auditnya seperti apa gitu. Pemerintah memang telah memberikan kesempatan kepada para guru honor ini untuk mengikuti proses seleksi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja atau P3K. Namun, tidak semua pegawai honor atau guru honor ini menjadi pegawai P3K, apalagi menjadi aparatur sipil negara. Pemerintah memang terus berupaya memenuhi kebutuhan guru di tanah air. Salah satunya melalui tes penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebagian lain melalui tes calon pegawai negeri sipil. Namun tidak semua guru honorer bisa diterima melalui jalur penerimaan P3K. Mereka yang berstatus P1 lah yang diprioritaskan diangkat menjadi pegawai P3K. Itu pun tidak semuanya bisa tertampung. Di tahun 2023 misalnya, pemerintah mengumumkan kebutuhan guru P3K yang jumlahnya mencapai 174.000 orang. Namun, dari hasil penerimaan hanya 296.059 orang yang bisa diangkat sebagai guru P3K. Baik itu untuk mengisi sisa formasi tahun sebelumnya atau mengganti guru yang sudah pensiun. Dari 296.000 lebih yang diangkat, 50.248 diantaranya merupakan guru P1 atau prioritas. Maksudnya, mereka telah mengikuti seleksi di tahun 2021 dan nilai tesnya memenuhi ambang batas. Lalu bagaimana sisanya? Kemendikbud Ristek berjanji akan membuka 419.146 formasi untuk guru P3K di tahun 2024 ini yang nantinya akan disebar di berbagai daerah. Hal ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang mengalokasikan 2,3 juta formasi ASN. Sedangkan untuk guru honorer yang terdampak cleansing, mereka tetap bisa mengajar pada satuan pendidikan melalui jalur penerimaan tenaga pendidik. Baik perekrutan calon ASN yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara maupun jalur kontrak kerja individu yang seleksinya akan digelar akhir tahun ini. Apapun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah seharusnya tidak merugikan para siswa. Jangan sampai siswa bersemangat datang ke sekolah, namun mereka tidak menemukan gurunya di depan kelas. Yang saya harapkan sih ada regulasi yang memang bisa memfasilitasi supaya sekolah itu terpenuhi guru. Ya, kalaupun misalnya guru honorer harusnya ada juknis yang memang berpihak pada guru honorer. Seperti pengangkatannya lebih dipermudah, kemudian dimasukkan ke anggaran pendidikan. Guru honorer itu sebetulnya dibutuhin kalau buat kita. Dia sebetulnya udah kerja keras, udah bertahun-tahun dia mengabdi sebagai pengajar. Tapi masa depannya itu masih belum pasti. Dengan upah yang sedemikian kecilnya dibanding dengan pengabdiannya itu, dia nggak sebanding. Utamakan adalah kualitas pendidikan untuk siswa. Gitu. Ketika kekurangan tenaga pendidik, kenapa malah dikurangin, bukannya ditambah? Gitu. Harusnya daripada dipecat ya naikin aja di P3K. Kita ingat Jepang lah ya, waktu habis dibom Hiroshima Nagasaki, pertama kali yang dicari oleh pemerintah adalah berapa guru yang tersisa. Selamatkan guru-guru. Itu tanda bahwa mereka mementingkan pendidikan. Ini harus ada terobosan baru ataupun regulasi yang benar-benar harus memihak bagi para guru-guru honorer. Khususnya ya di Indonesia ya. Mungkin saya yakin guru-guru honorer di Indonesia itu banyak yang belum terfasilitasi. Kebanyakan rata-rata ini guru-guru honor muda yang mengajar di negeri.
Kalau yang sudah berumur, mereka itu masuk ke dalam prioritas 1, Mas, P3K ini. Nah, kita tidak punya kesempatan untuk ikut tes P3K di negeri karena apa? 1, kita bukan prioritas 1. Yang kedua, ini di cleansing dikeluarkan belum masuk dalam formasi P3K, belum buka. Ada apa sebenarnya? P3K ini belum buka, tapi sudah dibersihkan. Kita ini bukan sampah. Kesannya memang jadi ada korban, tapi kalau tidak dimulai sekarang, menurut saya juga kesannya menjadi normalisasi gitu ya, bahwa perekrutan guru oleh kepala sekolah tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa melalui data-data yang memang akurat bahwa memang ada kebutuhan. Nah, jadi untuk saat ini memang akhirnya yang selama ini terekrut tidak dengan sesuai formasi yang ada, akhirnya kesannya terkena dampak begitu ya. Tapi menurut saya ya memang harus dimulai dari sekarang. Jadi memang ini masa-masa yang sulit karena pembiaran sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi sekali lagi kalau dari saya justru apresiasi, tapi hanya masalah istilah cleansing mungkin tepatnya bukan untuk cleansing guru, tapi cleansing praktik penyimpangan perekrutan guru yang tidak sesuai dengan prosedur. Untuk mengatasi kurangnya tenaga pengajar, sebaiknya memang pihak sekolah tidak melakukan proses penerimaan guru melalui seleksi yang tidak jelas, apalagi sampai melanggar aturan. Sebaliknya, pemerintah seharusnya tidak lamban dalam penerimaan atau pengiriman guru di sekolah-sekolah. Dan jangan sampai ketidaksiagapan pemerintah dalam mengatasi masalah ini justru malah merugikan pihak sekolah dan para siswa. Saudara, demikianlah Kopi Pagi edisi minggu ini. Saya Enggar Bagus dan juru kamera Gilang Robi pamit undur diri. Salam SCTV.